Ibnul Qayyim al-Jauziyah, cendekiawan Muslim, pakar fikih dalam mazhab Hambali. Beliau mengatakan demikian: sejatinya perputaran kehidupan manusia mulai buka mata bangun tidur sampai menutup mata untuk tidur kembali itu hanya berputar pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para kiai, para sesepuh, para tutor, mohon izin, bukan cepedak sembarang cepedak. Cepedak berbuah matoa, bukan tegak sembarang tegak. Tegak disuruh Pak Ketua. Bapak-bapak ibu sekalian, ini hari kita sudah masuk yang keberapa itu? Ini ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, masuk 8 hari. Alhamdulillah wajahnya masih sehat-sehat. Alhamdulillah. Bapak ibu sekalian, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, cendekiawan Muslim, pakar fikih dalam mazhab Hambali. Beliau mengatakan demikian: sejatinya perputaran kehidupan manusia mulai buka mata bangun tidur sampai menutup mata untuk tidur kembali itu hanya berputar pada 3 titik. Artinya apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan dalam rentang 24 jam itu hanya berputar pada 3 titik, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Apa itu? Kata beliau, syukur, sabar, istighfar. Mari kita cek, ada enggak yang kita alami, yang kita kerjakan yang keluar dari 3 titik itu? Ketika senang, syukur. Ketika susah, sabar. Ketika berdosa, istighfar. Itu kata beliau. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami, mulai buka mata bangun tidur sampai menutup mata untuk tidur kembali, yang kita kerjakan hanya berputar pada 3 titik. Apa itu? Syukur, sabar, istighfar. Contoh kasus, punya istri, syukur, alhamdulillah. Gak punya istri, astagfirullah, sabar. Bawa istri orang, bisa makan, alhamdulillah, syukur. Gak bisa makan, sabar. Makan nasi orang, astagfirullah. Itu bos sekali. Disinilah tingkat kedamaian hidup kita, tingkat kebahagiaan hidup kita sangat ditentukan kecerdasan kita di dalam apa bahasa ngencakno, tingkat kedamaian kita, tingkat kebahagiaan kita dalam hidup ini sangat ditentukan kecerdasan kita di dalam menempatkan 3 macam ini. Masya Allah.
Ada nikmat, syukur, pahala dapat. Musibah, sabar, pahala dapat. Berdosa, istighfar, dosa diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma pahala dapat ketika kita bersyukur pada Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, ketika kita dapat nikmat kemudian kita bersyukur kepada Allah, syukur kita itu pahalanya lebih besar dibanding nikmat yang Allah berikan. Makanya dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Innallaha, pakai inna, pakai ada takkid. La yardha, pakai lam takkid pula ini. Innallaha la yardha minal 'abdi idza akala al-akalata fayahmadu biha wa idza syariba asy-syarabata fayahmadu biha. Sungguh kata Rasulullah, Allah ridha kepada hamba. Ini ngencakno syukur. Ngencakno syukur. Sungguh Allah ridha kepada hamba ketika dia makan satu suapan, bukan selesai makan, bukan selesai makan. Pakai nas dan marrah al-akalah. Ketika makan satu suapan, dia memuji kepada Allah. Dan ketika dia minum satu teguhan, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu makan itu bukan doa selesai makan, tapi satu suapan. Apa kedua bahasa Inggrisnya? Sakuluan. Sakuluan. Alhamdulillah. Gimana ini kira-kira? Sempat tak gitu? Ayo kita tingkatkan pola makan kita, bukan cuma kenyang. Masya Allah, ridha Allah makom tinggi dalam kajian tasawuf. Ridha Allah. Ketika Allah ridha, Allahu Akbar. Dan kita mencari ridha Allah melalui makan. Gimana syukur? Bila suapan, alhamdulillah. Lagi suapan, satu piring 20 suapan, 20 kali alhamdulillah. Satu gelas 5 teguhan, 5 kali alhamdulillah. Apa kata Allah? Kata Allah, ketika kita dapat nikmat bersyukur kepada Allah, nilai syukur kita jauh lebih bernilai daripada nikmat yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Ayo, pandai-pandailah kita mengaplikasikan. Apa maknanya? Kita gak bisa lepas dari 3 ini kan? Gak bisa lepas. Syukur, sabar, istighfar. Terus lagi. Yang kedua. Itu lebih mantap. Jelas dulu sedikit. Yang kedua, ini sekalian, yang Allah kehendaki dalam hidup ini adalah hidup berkualitas. Hidup berkualitas. Mana dalilnya? Kan itu. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menghidupkan kita, matikan kita untuk menguji kita. Untuk apa? Ayyukum ahsan amala. Siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak amalnya. Makanya mari kita memantaskan diri untuk menjadi orang yang berkualitas. Saya baca dalam sebuah artikel kaitan dengan ini masalah apa itu berkualitas. Apa dalam artikel itu? Syajaratun musmiratun khairun min mi'ati syajaratin ghairi musmiratin. Satu pohon bisa berbuah lebih baik daripada 100 pohon tidak bisa berbuah. Dapat satu batang pohon mangga tiap tahun berbuah jauh lebih baik daripada punya 100 pohon mangga tapi tidak bisa berbuah. Betul? Betul. Kata Pak Ketua saya, satu istri tapi anaknya 4 lebih baik daripada istri 4 anaknya 1 anak. Maka
punya mak ketua. Kalau ada orang punya satu istri, punya 4 istri, gak punya anak, kata beliau, layak mutu walayahya, tidak bermutu, ngabis biaya. Ini saya dapat ilmu dari mak ketua. Ayo, mari pantaskan diri. Jadi Allah itu gak melihat berapa banyak yang kita keluarkan, tapi Allah melihat mutu dari yang kita keluarkan. Contoh kasus. Nah. Saya baca dalam kitab Nasoihud Diniyah karya Sohibuddin Al-Habib Abdullah bin Alal Al-Haddad. Ini contoh berkualitas kan Rasulullah. Apa yang beliau Rasulullah? Sabako dirhamun alfa dirhamin. Sabako dirhamun alfa dirhamin. Sodako 1 dirham itu pahalanya mengalahkan. Sabako itu kalau bahasa kan DCI. Apa DCI itu? Apa? Mendahului ini DCI. Jadi sabako 1 dirham itu pahalanya mengalahkan yang 100 dirham. Dari mana? Kualitas tadi. Kenapa demikian? Para sahabat bertanya, ya Rasul, kok bisa? Itu rumus dari mana itu? Hitung-hitungan dari mana itu? Kok bisa? Apa kata Rasulullah? Yang 1 dirham ini berkualitas. Dalam sakunya cuma ada uang 10.000, tapi yang dia sedekahkan 5.000. Berapa itu? Minum dulu Pak Kiai. 50%. 50%. Sementara yang hari ini dalam sakunya ada 50 juta. Cuma sedekah 5 juta. 5.000 mengalahkan yang 5 juta. Makanya ayo pantaskan diri kita menjadi orang yang berkualitas. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga. Ibu sekalian, kaitan tugas kita sebagai pembimbing haji. Ibadah terkait manfaatnya itu ada 2 macam. Ada ibadah qashirah, ada ibadah muta'addiyah. Qashirah itu kalau malu makna bahasanya pendek. Itu qashir pendek. Yang dimaksud ibadah individual. Yang kemanfaatan hanya pelakunya saja yang mendapatkan. Ibadah qashirah. Yang kedua ibadah muta'addiyah. Ibadah sosial. Yang kemanfaatannya kita dapat, orang lain dapat. Pertanyaannya, dari 2 ibadah ini mana yang terbaik? Ibadah muta'addiyah, ibadah sosial. Deal. Makanya Rasul memberi contoh kasus. Kasus lagi. Terkait bahwa ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individual, Rasul mengangkat sebuah kasus. Ini orang, contoh umatnya sendiri. Ini orang ilmunya pas-pasan, amalnya pas-pasan, tapi dermawan. Sementara yang ini ilmunya luar biasa. Gelar akademik paling tinggi apa? Doktor. Profesor. Jabatannya luar biasa, amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi jelek. Di mata Allah masih lebih mulia yang pas-pasan ilmunya, pas-pasan amalnya, tapi dermawan. Mengapa? Maka kita jangan pernah bangga dengan sholat kita walaupun koklok batuknya. Jangan pernah bangga dengan khatam Quran tiap bulan. Jangan pernah bangga dengan umroh tiap tahun, bahkan 4 kali tiap tahun. Dan jangan pernah bangga haji sudah 50 kali, usia 100. Jika tidak ada unsur sosialnya. Makanya ketika kita banyak sholat, kata Allah, walaupun kamu sholat 1000 rakaat, kata Allah, itu kan hanya untukmu, mana untuk kawanmu, mana untuk tetanggamu. Kau umroh tiap tahun 4 kali, itu hanya untukmu, mana untuk tetanggamu, mana untuk kawanmu. Makanya tengok Pak, kasus-kasus keimanan. Standar keimanan kita
itu ditentukan bagaimana sikap sosial kita. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarum. Wallah la yu'minu billah man bata syar'ama wajaruhu jahilun. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman kepada Allah disajikan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dan pendusta agama standarnya adalah keangkuhan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertanyaannya, mengapa Allah begitu greget urusan sosial, urusan kemanusiaan? Dalam kitab yang sama ternyata ada ungkapan. Ini yang berkata Rasulullah. Status kita ini apa kata Rasulullah? Al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk kita ini statusnya sebagai keluarga Allah. Maka Allah memberlakukan hukum kausalitas. Derajat ini kita sebagai keluarga Allah, hamba yang keluarga Allah. Allah memberlakukan hukum kausalitas. Allah akan nolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib hambanya, maka aibnya akan ditutup oleh Allah. Siapa yang mempermudah urusan hambanya, maka urusannya pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita punya kasus urusan kemanusiaan. Ibu sekalian, bahkan urusan kemanusiaan ini yang untungnya kita jadi petugas, Pak. Belum action, belum praktek. Hal yang luar biasa. Jadi ilmu, Pak. Apa kata Rasulullah? Disebut dalam kitab Nasihatul Diniyah karya Syekh Al-Bantani, ulama Nusantara yang sudah mendunia ilmunya. Beliau sudah mengungkap sebuah hadis ini. Khoslatani la syai'a afdhalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua kebaikan yang tingkat kebaikannya takkan terkalahkan oleh jenis kebaikan apapun. Dan dua kebaikan kelas tinggi. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada sesama. Bahkan dilanjut hadisnya, man asbaha yanwi nusratal madlum au qadha'a hajatil muslim kanat lahu ajru hajjatin mabruratin. Siapa saja kita semua di saat pagi-pagi setelah aktivitas salat subuh sudah dipasang niat dalam hati, kepingin menolong orang lain, kepingin memenuhi hajat orang lain, baginya tercatat pahala seperti haji mabrur. Ini tugas kita. Bukan cuma melayani orang lain, bukan cuma membantu orang lain, tapi tamu Allah. Maka berbahagialah kita. Demikian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, kita bisa numpang mandi. Kalau masih kurang, insya Allah lain kesempatan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.